Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat maghrib yang barusan kita kerjakan dengan berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim agar membantu kita untuk tetap istiqomah menjalankan agama Allah, ya, tetap terus melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, ya, dan agar kita tetap istiqomah di atas agamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, untuk malam Ahad pekan pertama ini kita mempelajari tafsir juz amma, dan sebelum memasuki surah-surah atau tafsir surah-surah yang ada di juz amma, kita pelajari terlebih dahulu tafsir surah Al-Fatihah. Dan kalau tidak salah pada pertemuan bulan kemarin kita mempelajari tafsir ayat Alhamdulillahirabbil alamin, ya Pak ya. Ya, berarti sekarang lanjutannya yaitu Ar-Rahmanir Rahim, ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ya, sekarang kita melanjutkan mempelajari tafsir ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kalau kita lihat harokatnya, ya, Ar-Rahman dengan kasrah, Ar-Rahim juga dengan kasrah, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tentang bahwa Dia memiliki nama dan memiliki sifat, yang mana di antara namanya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang di dalam kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah memuat sifatnya, bahwa Dia punya sifat pengasih, bahwa Dia punya sifat penyayang. Dan ketika ayat Ar-Rahmanir Rahim digandengkan dengan Rabbil Alamin, ya, seakan-akan sebagai jawaban terhadap pertanyaan atas dasar apa Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, mengurus alam semesta ini. Apakah atas dasar paksaan? Apakah atas dasar menekan, memaksa hamba-hambanya? Jawabnya tidak. Bahkan Dia mengatur, mengurus alam semesta ini atas dasar kasih sayangnya, ya, atas dasar kasih sayangnya. Makanya Dia lanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, ya, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya Dia siapkan kebutuhan hamba, baik secara jasmani, ya, agar manusia dapat melangsungkan kehidupan mereka dengan diciptakan hewan-hewan, dengan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dengan diturunkan hujan dari langit. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kebutuhan rohani mereka, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala utus rasul-rasulnya, dengan Dia menurunkan kitabnya agar manusia mendapatkan bimbingan
agar manusia mendapatkan petunjuk, agar manusia tahu jalan, ya, agar manusia kenal Allah Tuhannya, agar manusia tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia dan mengetahui jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Ini merupakan bukti bahwa Dia mengatur, mengurus alam semesta ini atas dasar kasih sayangnya. Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Sesungguhnya rahmat atau kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Makanya betapapun banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, betapapun besar dosa yang dilakukan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tetap membukakan pintu ampunan, ya, pintu taubat kepadanya, ya. Bahkan Dia tidak segera menyiksa hamba-hambanya yang melakukan maksiat, ya, bahkan memberikan kesempatan mereka untuk kembali, untuk bertobat, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang ashabul ukhdud yang membunuh para wali Allah hanya karena mereka beriman kepada Allah, meninggalkan agama yang batil yang selama ini mereka peluk, ya, menyembah raja mereka ketika itu, kemudian mereka beriman kepada Allah, maka raja memerintahkan para pengawal dan orang-orang bawahannya untuk menyiksa orang-orang yang beriman, memberikan ancaman kepada mereka kalau mereka tidak mau kembali kepada agama semula, maka mereka akan dibakar, mereka akan dimasukkan ke dalam parit galian yang besar yang dinyalakan api di dalamnya, ya, dan mereka pun tetap istiqomah di atas agama Allah, tidak kembali kepada agama sebelumnya, dan mereka dimasukkan ke dalam kobaran api yang besar. Kata Allah, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariqa. Sungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, menunjukkan kalau mereka bertobat maka Allah Subhanahu wa taala akan maafkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka, ya. Ini menunjukkan halim, maha penyantunnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berkuasa menghukum mereka tapi tidak langsung, ya, bahkan memberikan mereka kesempatan, mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya terkait dengan tafsir basmalah, bahwa Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluk dinamai dengan Rahman, ya. Bahkan harus ditambahkan dengan Abdur Rahman, dan nggak boleh ketika seorang namanya sudah Abdur Rahman kita panggil dengan Rahman misalnya, karena itu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, Ar-Rahman, ya. Dan di antara Asmaul Husna, ya, ada nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq, Maha Pencipta, Ar-Rabb, ya, Maha Pengatur alam semesta, Fatir, ya, yang menciptakan, Ar-Razzaq, ya, yang memberikan rezeki. Nah, ini nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh makhluk dinamai dengan nama-nama ini, ya. Menurut Imam Al-Qurtubi, penulis kitab tafsir yang sering menafsirkan Al-Qur'an dengan fiqih atau dengan hukum-hukum, ya, Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim, setelah menyebutkan Rabbil Alamin, di dalamnya terdapat targhib dan tarhib. Tarhib yaitu dari kata Rabbil Alamin, bahwa Allah berkuasa terhadap makhluknya seluruhnya. Kalau mereka
berani durhaka kepadanya, menentangnya, Allah berkuasa menghukum mereka. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka harapan dengan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga dalam Alhamdulillahirabbil alamin kemudian Ar-Rahmanir Rahim, di dalamnya terdapat targhib dan tarhib. Terdapat ancaman, peringatan, dan targhib, motivasi, ya, dorongan. Yakni antara khauf dan roja, gitu ya, antara rasa takut dan rasa harap, ya, di dalam ayat ini. Dan seperti inilah keadaan ayat-ayat Al-Quran. Di dalamnya memuat targhib dan tarhib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim." Sampaikanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Targhib, agar kita mohon ampun, agar kita kembali kepada Allah, jangan putus asa. Wa anna adabi huwal adabul alim. Meskipun begitu, azabku sangatlah pedih, agar kita tidak berani mengerjakan maksiat karena azab Allah sangatlah pedih, gitu ya. Nah, ini diantara, yakni isi Al-Quran memuat targhib dan tarhib. Ketika menerangkan jalan orang-orang yang celaka, sifatnya, ya, tempat kembali mereka, Allah Subhanahu wa taala menerangkan jalan orang-orang yang bahagia, sifatnya dan kembalinya mereka, dan apa yang akan mereka peroleh berupa kenikmatan dan sebagainya, agar manusia terdorong. Karena sifat manusia butuh dengan yang namanya targhib dan tarhib, motivasi agar dia terdorong, ancaman agar dia berpikir dua kali atau lebih dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membahayakannya. Dan inilah kelebihan petunjuk Islam, ya. Pendidikan Islam memuat targhib dan tarhib. Berbeda dengan model-model pendidikan, kemudian yakni program-program yang diupayakan untuk mengarahkan atau membimbing manusia, tapi tidak adanya targhib dan tarhib. Hanya sifatnya menerangkan etika, moral, tapi tidak diterangkan apa pahala yang akan dia peroleh, ya. Kalau seperti ini tidak akan termotivasi, tidak akan terdorong, ya. Kalau hanya menerangkan adab-adab saja. Coba kita lihat misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau baru hijrah ke Madinah, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, ya, sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang lain, sambunglah tali silaturahim. Kemudian salatlah ketika orang-orang pada tidur, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera, tanpa hambatan, tanpa rintangan, mudah masuk ke dalam surga. Dengan hanya perintah, berbuat baiklah kalian misalnya, ya. Hormati orang lain, sayangi yang muda, bertutur kata yang baik, ya, tepati janji, cuma tidak disebutkan apa pahala yang akan diperoleh, maka tidak termotivasi, ya. Maka tidak terdorong untuk melakukannya, ya. Oleh karena itu pendidikan dan pengarahan harus digandengkan dengan agama, ya. Jangan sampai memisahkan diri dari agama, ya. Ya, baik. Ini ayat Ar-Rahmanir Rahim, ya. Selanjutnya ayat yang keempat, ya, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan, ya. Malik dengan dipanjangkan mimnya artinya pemilik, yang memiliki, ya, pemilik kalau dipanjangkan, atau yang menguasai, ya, yang menguasai hari pembalasan, ya. Bisa juga dibaca
pendek Maliki Yaumiddin, karena Rasulullah SAW pernah membaca pendek juga Maliki Yaumiddin ya, tetapi hendaknya kita menyesuaikan. Kalau yang dibaca masyarakat masih sesuai sunnah, kita ikuti pada umumnya, agar nanti kita tidak disuudzonkan, ini gimana sih imamnya kok baca dipendekin, padahal ada, cuma karena mereka nggak tahu. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Kalau Malik dibaca panjang, qiraat standar kita, qiraat Asim, Kisai, dan Yaqub. Boleh juga Maliki Yaumiddin, itu pun benar. Terkadang Rasulullah SAW pernah membaca pendek seperti itu. Kalau Malik artinya raja, ya. Kemudian ketika dihubungkan hari pembalasan kepada Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, yang menguasai atau raja pada hari pembalasan, ya. Ini kenapa dihubungkan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala pemilik dunia, raja dunia dan akhirat? Tapi kenapa di ayat ini hanya disebutkan hari pembalasan, hari kiamat? Allah penguasanya, pemiliknya, rajanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pemilik, penguasa dunia dan akhirat? Ya. Jawabnya adalah karena pada hari kiamat kelihatan sekali kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Di mana ketika itu tidak ada yang berani ya berbicara kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala izinkan. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Ketika itu enggak ada yang berani bicara, semua diam. Kecuali orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bicara. Ya. Ketika itu raja dengan rakyat sama, enggak ada perbedaan, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, raja, pemilik dunia juga itu sudah ditunjukkan oleh ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ketika diulang dan disebutkan secara lebih khusus, maka ketika itu, yakni pada hari kiamat, kelihatan sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak kelihatan, bagaimana tidak tampak jelas ketika itu manusia dalam keadaan ketakutan, ya, semua sama, ya. Ketika itu manusia merasakan penderitaan di padang mahsyar, ya. Mereka merasakan kepanasan dengan didekatkannya kepada mereka matahari dengan jarak yang sangat dekat, 1 mil, kira-kira 1,5 kilometer lebih. Kemudian mereka kepanasan, mengucurkan keringat, ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, dan ada yang dibanjiri keringatnya. Kemudian ketika keadaan seperti itu, mereka pun mendatangi para nabi, meminta para nabi agar menghadap Allah Subhanahu wa taala agar penderitaan mereka segera diangkat. Tetapi para nabi semua enggak siap, karena takut, ya. Ketika itu mereka mengatakan, pertama mereka datangi Nabi Adam, wahai Adam, engkau lihat keadaan kami seperti ini, ya. Bukankah engkau adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Allah ciptakan engkau dengan tangannya, dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Ya, berikanlah syafaat kepada kami. Datanglah menghadap Allah, minta kepadanya agar penderitaan kami segera diangkat. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi, saya nggak cocok, saya nggak berani. Pada hari ini Allah sedang murka, Allah sedang marah, yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan setelahnya lagi. Ya, cobalah datangi Ibrahim, kekasih Allah. Ramai-ramai pada datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wahai Ibrahim, engkau adalah yakni kekasihnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala pilih engkau sebagai kekasihnya. Ya. Dan disebutkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kepada Nuh dulu, ya, setelah Nabi Adam kepada Nuh. Datangilah Nuh, ya, Rasul yang pertama kali diutus, yakni ketika manusia menyimpang berbuat syirik, ya. Datangilah Nuh. Maka mereka ramai-ramai datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Setelah di hadapan Nabi Nuh, mereka mengatakan, wahai Nuh, tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini, sedang menderita? Ya, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus ketika manusia menyimpang, dan Allah sebut engkau sebagai abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur.
cobalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadanya agar segera mengangkat penderitaan kami ini. Kata Nabi Nuh, nafsi nafsi, saya enggak cocok. Pada hari ini Allah sedang murka, yang tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan setelahnya. Coba datangi Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Sama Nabi Ibrahim juga sama, merasa tidak berani bicara. Semuanya pada enggak berani. Nabi Musa juga sama, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa juga enggak berani. Ya, Nabi Isa juga sama, enggak berani. Baru Nabi Isa mengatakan, datangilah Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datangi Nabi Muhammad. Ketika itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana syafi' musyafa'. Sayalah yang akan memberikan syafaat buat kalian dan akan diizinkan memberikan syafaat. Maka beliau pun datang sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di bawah arsy-Nya, singgasananya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang lama, ya, sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Ketika itulah Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tuqta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, engkau akan dikasih. Ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajukan beberapa permintaan yang disebut dengan syafaat uzma. Di antaranya permintaan beliau agar penderitaan manusia segera diangkat. Matahari yang tadi didekatkan kepada manusia pun segera diangkat, gitu ya. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan beberapa permintaan, ya, termasuk juga agar ahli surga segera dimasukkan ke dalam surga, ditinggikan derajatnya dan seterusnya, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permohonan beliau. Matahari pun, ya, diangkat, kemudian dipadukan, digabungkan dengan bulan, sebagaimana firman Allah, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Maka kemudian matahari dan bulan disatukan, ya, kemudian dijatuhkan ke dalam neraka. Maka suasana padang mahsyar yang sebelumnya terang, ada matahari dan panas, menjadi gelap gulita, gelap, ya. Ketika inilah bumi padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, menjadi terang benderang ketika Allah datang, ya, para malaikat ikut juga hadir, ya. Maka wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, bumi padang mahsyar yang sebelumnya gelap pun menjadi terang benderang ketika kedatangan Allah, ya. Ketika itu Allah datang untuk memberikan keputusan kepada seluruh manusia, demikian pula jin, demikian pula makhluk-makhluk yang lain, ya. Disiapkanlah catatan aman, dihadirkan para saksi, ya, dipersiapkan mahkamah pengadilan terbesar. Hakimnya adalah Allah, wa huwa khairul hakimin, dan Allah sebaik-baik hakim. Mulailah ketika itu dilakukan proses pengadilan, dipanggil satu persatu, ya, setiap kita, ya, dan seterusnya. Nah itu ketika ini kelihatan sekali kerajaan Allah Subhanahu wa taala, maka dihubungkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ketika itu nggak ada yang berani menentang, nggak ada yang berani protes, nggak ada yang berani, semua diam, gitu ya. Nah makanya dihubungkan dengan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ya. Bahkan ketika pada hari kiamat juga, ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardha wa yatwis samawati bi yaminihi thumma yaqul anal malik aina mulukul ard, ya. Ketika itu Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, akulah raja. Mana yang mengaku raja di mana raja-raja di bumi, ya. Udah nggak ada yang berani bicara, diam semuanya, ya. Nah ini kenapa disandarkan dengan hari pembalasan. Ketika itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas sekali kelihatan. Meskipun Allah juga raja di dunia ini, yakni penguasa, pemilik alam semesta ini. Hal ini ditunjukkan oleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diperkuat lagi, dikhususkan lagi karena semakin kelihatan pada hari kiamat. Kemudian Yaumuddin,
atau hari pembalasan, ya. Ad-din di sini artinya adalah al-jaza, ya, hari di mana manusia akan diberikan balasan, ya, terhadap amalnya baik atau buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala tindakannya berjalan di atas al-ihsan, di atas berbuat baik kepada hamba-hambanya, dan di atas keadilan. Siapa yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala syakur, mensyukuri kebaikan hamba-hambanya, dia akan lipat gandakan menjadi berkali-kali lipat. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun." Barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10. Ya, dan barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, ya. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Yaumuddin, nama lainnya juga adalah yaumul qiyamah, hari kiamat, ya. Ketika itu kan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, manusia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah manggil mereka semuanya, yang tadinya pada mati, yang berada di dalam kubur, langsung pada bangun, ya. Kemudian ditempatkan di sebuah tempat yang datar, yang rata, nggak ada tempat tinggi, nggak ada tempat rendah, nggak ada gunung, nggak ada bukit, dan nggak ada lembah, sehingga nggak ada yang bisa bersembunyi ketika itu. Itulah padang mahsyar. Nama lainnya juga yaumul hisab, karena pada hari itu amal manusia akan diperiksa. Dan amal yang pertama kali diperiksa adalah sholat, ya, sholat yang pertama kali diperiksa, karena ini adalah tugas manusia selama di dunia, ya. Sudahkah dia menjalankan tugas ini? Ya, Allah sudah siapkan surga, cuma mereka harus jalankan tugas ini. Dan ini adalah amanah yang Allah bebankan sebelumnya kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Kata Allah, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, beban beribadah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka semua enggak siap untuk memikulnya. Wa hamadahal insan, yang katanya siap memikulnya adalah manusia. Wa kana al-insan zaluman jahula, tapi sayangnya manusia sangat zalim, lagi sangat jahil, ya, sehingga mereka lupa atau tidak mau menjalankan amanah ini, dan banyak yang seperti ini, ya. Apalagi sampai menyembah selain Allah, ya. Lebih parah lagi, ya. Maka diperiksa amalnya, diperiksa yang pertama kali sholatnya, ya. Dan apabila sholatnya bagus, ya, dalam sholatnya dia mempraktekkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadirkan hatinya khusyuk, ya, maka imbasnya kepada amal yang lain akan baik, akan bagus. Tetapi apabila sholatnya jelek, ngasal, buru-buru, nggak ngikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak khusyuk di dalamnya, maka imbasnya kepada amal yang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salat. Apabila salatnya bagus, maka amalnya yang lain akan baik, bagus. Tapi ketika salatnya jelek, maka yang lainnya amalnya akan ikut jelek, ya. Dan nama lainnya juga adalah yaumul jaza, hari diberikan balasan terhadap amal manusia, ya. Faedah kenapa kata ad-din disebut, yakni dalam surah ini yang kita baca di setiap sholat, di setiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, adalah agar diingat oleh seorang muslim bahwa setelah kehidupan dunia ini ada alam akhirat, alam di mana amal yang dia kerjakan di dunia akan diberikan balasan. Sehingga dengan begitu seorang muslim akan berhati-hati ketika beramal, berusaha untuk mengerjakan yang baik-baik agar mendapatkan balasan yang baik, dan tidak mendatangi perbuatan yang buruk agar dia tidak mendapatkan balasan yang buruk.
Dan ini termasuk punya pengaruh dahsyat dalam memperbaiki kehidupan seseorang. Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa suatu ketika Umar bin Abdul Aziz dicaci maki oleh seseorang. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau bukan karena ada hari kiamat untuk kau akan kubalas. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau bukan karena ada hari kiamat tentu engkau kubalas. Begitu dahsyatnya pengaruh beriman kepada hari akhir, sampai seorang mau bales keburukan orang lain, dia tahan dulu karena ada hari kiamat. Meskipun boleh sebenarnya. Ya. Ini dahsyatnya beriman kepada hari kiamat. Ya. Dan menunjukkan besarnya pengaruh kalau dalam pengarahan, dalam pendidikan digandengkan dengan hari kiamat. Ya. Makanya Nabi SAW sering bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya muliakan tamunya. Kenapa disebutkan hari akhir? Agar seorang memperbaiki amalnya, bahwa dia akan diberikan balasan. Saya harus dapatkan balasan yang baik dan seterusnya. Dari ayat ini ya kita dapat menarik banyak kesimpulan, ya. Di antaranya adalah kalau dari ayat yang sebelumnya, ayat 1 ya, Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala senang ya apabila hamba-hambanya memujinya. Meskipun kalimatnya khabar, berita, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya. Oleh karena itu Allah memuji dirinya dan memerintahkan para hamba untuk memujinya. Dan sudah diterangkan kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian. Di antaranya adalah karena nikmat-nikmatnya, di antaranya karena nama-namanya yang indah, di antaranya karena perbuatannya yang berjalan di atas ihsan dan keadilan. Di antaranya adalah karena sifat-sifatnya yang sempurna, nggak ada kekurangan, nggak ada cacat sama sekali dan seterusnya. Dan karena dia adalah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dia juga punya nama dan sifat Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dia juga yang menguasai hari pembalasan dan sebab-sebab yang pernah kita pelajari terkait dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian secara mutlak, secara keseluruhan. Baik, saya kira mungkin sampai pada ayat keempat dari surah Al-Fatihah. Insyaallah nanti kita lanjutkan tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan belum jelas silakan. Supaya mungkin ada interaktif ya. Kalau saya yang bicara terus yang ada ngantuk. Gitu. Ya pada ngantuk kelihatan. Silakan.